Salam dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nirvani Kaja. Di sini, saya dan teman-teman saya akan menyampaikan materi tentang kemampuan manajemen waktu dan berani mengambil risiko. Di sini, saya akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu manajemen waktu. Sebelum itu, saya akan menjelaskan subtema dari manajemen waktu itu sendiri. Yang pertama, definisi dari manajemen waktu. Yang kedua, kemampuan manajemen waktu. Yang ketiga, pentingnya manajemen waktu. Yang keempat, mengapa kita memerlukan manajemen waktu. Dan yang terakhir, cara meningkatkan manajemen waktu. Subtema yang pertama yaitu definisi manajemen waktu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, manajemen waktu adalah pengguna sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran. Sedangkan waktu adalah seluruh rangkaian saat ketika proses, perbuatan, atau keadaan berada atau berlangsung. Dari kedua definisi itu dapat disimpulkan manajemen waktu adalah tindakan atau proses perencanaan dan pelaksanaan pantauan sadar atas sejumlah waktu yang digunakan untuk aktivitas khusus, terutama untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan produktivitas. Subtema yang kedua yaitu kemampuan manajemen waktu. Setiap orang memang mempunyai waktu yang sama, tetapi prioritas setiap orang itu berbeda. Manajemen waktu diperlukan untuk memanfaatkan waktu secara lebih efisien untuk tujuan tertentu, sama halnya seperti manajemen uang, manajemen sumber daya alam, manajemen sumber daya manusia, dan lain-lain. Dengan manajemen waktu, seseorang dapat meningkatkan kebiasaannya untuk menghabiskan waktu demi sesuatu yang tidak mengarah pada tujuannya. Subtema yang ketiga yaitu pentingnya manajemen waktu. Keterampilan manajemen waktu tidak hanya diperlukan dalam pengaturan di dunia bisnis, tetapi juga metode yang luar biasa untuk mengatur hidup seseorang. Subtema yang keempat yaitu mengapa kita memerlukan manajemen waktu? Karena yang pertama, waktu kita terbatas, sementara pekerjaan senantiasa bertambah. Yang kedua, manajemen waktu membantu kita untuk bekerja lebih efektif dengan segala prioritas. Yang ketiga, manajemen waktu menjauhkan dari stres. Kita dapat mengontrol setiap tugas dan singkat waktunya. Yang keempat, manajemen waktu membuat kita lebih produktif, dalam halnya dapat menghindari hambatan dan gangguan yang menghalangi dari tujuan. Subtema yang kelima yaitu cara meningkatkan manajemen waktu. Berikut tips manajemen waktu yang tepat dari George Mason University, yaitu ada 4. Yang pertama, lakukan survei waktu pribadi. Yang kedua, jangan menjadi perfeksionis. Yang ketiga, perhatikan jadwal harian. Dan yang terakhir, belajar berkata tidak. Selanjutnya saya akan membahas mengenai risiko. Kata risiko berasal dari bahasa Inggris yaitu risk yang berarti bahaya, dan dalam bahasa Arab yaitu reject yang berarti rezeki atau rezeki. Keduanya memiliki kesamaan dalam hal ketidakpastian atau uncertainty. Akan tetapi, kebanyakan kata risiko diartikan sebagai dampak negatif dari suatu perbuatan maupun keputusan. Jadi kesimpulannya, risiko adalah sebuah tindakan yang dihubungkan dengan satu kemungkinan munculnya kerugian yang tak terduga dan memang tidak diharapkan untuk terjadi. Selanjutnya, definisi risiko menurut beberapa tokoh. Yang pertama menurut A. Abbas Salim. Menurutnya, risiko adalah ketidaktentuan atau uncertainty yang mungkin melahirkan peristiwa kerugian. Yang kedua menurut Martono dan Agus Harcito. Menurut mereka, risiko merupakan penyimpangan hasil return yang diperoleh dari rencana hasil atau return yang diharapkan. Yang ketiga menurut Ferdinand Silalahi. Menurutnya, risiko adalah penyimpangan hasil aktual dari hasil yang diharapkan. Risiko sering diartikan sebagai ketidakpastian atau uncertainty. Dalam kehidupan sehari-hari, risiko dapat menyebabkan masalah, tetapi dapat juga mendatangkan peluang yang menguntungkan bagi perusahaan maupun orang per orang. Selanjutnya, penyebab timbulnya risiko. Yang pertama, tenggang waktu antara perencanaan suatu kegiatan sampai kegiatan itu berakhir, di mana makin panjang tenggang waktunya, maka makin besar pula ketidakpastiannya.
Yang kedua, keterbatasan informasi yang tersedia yang diperlukan dalam penyusunan perencanaan. Yang ketiga, keterbatasan pengetahuan, kemampuan, teknik pengambilan keputusan dari perencanaan. Selanjutnya, macam-macam risiko. Yang pertama, berdasarkan dampak yang dihasilkan. Resiko berdasarkan dampak yang dihasilkan ada dua, yaitu resiko ekonomi dan resiko non-ekonomi. Resiko ekonomi dapat menyebabkan kerugian pada moneter, sedangkan resiko non-ekonomi dapat menyebabkan kerugian pada non-moneter. Yang berikut berdasarkan kriteria kejadian, terdiri dari risiko teknis dan risiko ekonomi. Risiko teknis biasanya dikaitkan dengan teknologi dan produksi, sedangkan risiko ekonomis biasanya dikaitkan dengan ekonomi dan bisnis. Berdasarkan sumber risiko, yang pertama risiko statis adalah risiko yang selalu ada walau keadaan tidak berubah. Contohnya seperti kebakaran, gempa, dan lain-lain. Yang kedua, risiko dinamis adalah risiko yang timbul akibat keadaan yang terus berubah. Contohnya perubahan teknologi dan selera konsumen. Selanjutnya, risiko murni dari bahaya spekulatif. Risiko spekulatif biasanya ditemui setiap hari dalam sebagian besar keputusan bisnis. Misalnya perluasan pabrik dapat menciptakan laba, tetapi juga dapat menciptakan kerugian. Selanjutnya, evaluasi risiko. Evaluasi risiko adalah menilai risiko ke dalam urutan prioritas risiko dengan cara yang sistematis, sehingga menghasilkan urutan prioritas risiko dan daftar risiko yang akan ditangani. Hal ini akan membantu kita untuk mengetahui risiko mana saja yang harus segera ditangani dan risiko mana saja yang hanya perlu diawasi. Selanjutnya, konsep-konsep evaluasi risiko yang biasanya dilakukan dengan cara yang pertama, konsisten dengan konsep yang telah ditentukan. Yang kedua, perlu tidaknya analisis risiko lanjutan. Yang ketiga, risiko yang segera mendapat penanganan dan yang masih aman. Yang keempat, prioritas yang didasarkan pada level risiko. Sekian dari hasil presentasi kami ucapkan terima kasih.